A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughriq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal ausub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa man ilaihi mansub. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah wa in tusibuhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik qul kullu min indillahi fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil hadis al mautu babun wal kuburu sundukul amal. Mari kita sebelum memulai di antara rutinitas kita di malam Ahad ini, senantiasa kita terus belajar mencintai dan dicintai, menyayangi dan disayangi, mengasihi dan saling memberi kasih sayang kepada paduka mulia kekasih Allah yang mana beliau adalah Habibullah, yang mana beliau adalah Rasulullah, yang mana beliau adalah Nabiullah, yang mana beliau adalah Nabi Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi-nabi yang lain. Sepantasnya kita selaku umat baginda Nabi di akhir zaman ini meminta kepada baginda Nabi dan meminta kepada Allah agar senantiasa lisan ini selalu bersolawat kepada paduka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun salawat yang kita dawamkan, apapun salawat yang kita baca, apapun
salawat yang kita terbiasa di dalam membaca salawat, apapun salawat yang sering kali kita dawamkan, mau salawat badar, mau salawat nariyah, mau salawat syifa, mau salawat nurizati, mau salawat di antaranya ahlul badar, mau salawat berjanji, mau salawat mahalul qiyam, banyak salawat-salawat yang lain, silakan. Karena itu adalah salah satu jalan menuju kepada akhirat, agar Nabi senantiasa menghampiri dan mengunjungi kita masing-masing, lalu Nabi memberikan syafaat dan memasukkan kita ke surga-surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Nabi, salamu alaik. Ya Rasul, salamu alaik. Ya Habib, salamu alaik. Salawatullahi alaik. Allahul kafi, Rabbunal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Segala di antara pujian kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala di antara pujaan kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita senantiasa malam ini bertasyakur kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya Allah telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan di dalam keseharian kita masing-masing. Hakikatnya Allah telah memberikan kita kesempatan hidup, tiada lain hanya menjalankan di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan hidung ini bisa bernafas, mata ini bisa memandang, telinga ini bisa mendengar, lisan ini bisa berkata, tangan ini bisa meraba, kaki ini bisa melangkah, hati ini masih bisa berniat. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan malam ini, dengan perantaraan kita berkumpul di Majlis MT Al-Maghfurah, baik yang ada malam ini ada yang di Hong Kong, malam ini ada yang di Irak, malam ini ada yang di manapun berada, mudah-mudahan senantiasa Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memandang kita dengan pandangan curahan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memandang kita lalu menurunkan kepada hati-hati kita berupa hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tercurahkan kepada sosok baginda Nabi yang mana beliau akhlaknya yang paling sempurna, budi pekerti yang paling baik, yang di dalam kesehariannya tidak pernah lepas dari sidik, tabligh, amanah, wal fatonah. Sidik beliau selalu ucapkan, tabligh beliau selalu jalankan, amanah beliau selalu pegang, fatonah beliau kerjakan di dalam amal perbuatan. Dan kepada para keluarganya, kepada istri-istri tercintanya, anak-anak tersayangnya, khulafatur rasyidin, sahabat 4 yang terdekatnya, tabi'ina wa tabi'ahim bi ihsanin ila yaumiddin. Mudah-mudahan kita umat akhir zaman senantiasa terus menghidupkan apa-apa yang sudah diperjuangkan oleh baginda Nabi, kita perjuangkan. Mudah-mudahan kita umat baginda Nabi bisa terus menghidupkan apa-apa yang sudah dikorbankan oleh Nabi, kita korbankan kembali. Mudah-mudahan kita umat akhir zaman, umat baginda Nabi, apa-apa yang sudah baginda Nabi ucapkan, apa-apa yang sudah baginda Nabi kerjakan, mudah-mudahan kita bisa berucap seperti ucapannya baginda Nabi. Mudah-mudahan kita bisa bekerja
melakukan sesuatu di antara kegiatan kita keseharian, bisa seperti pekerjaan apa-apa yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah Majlis Taklim Al-Maghfirah, mudah-mudahan kita pada malam ini kembali merenungi mentafakuri di antara firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Di antara firman-firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Allah tidak hanya menyeru kepada orang yang beriman, tetapi Allah pun menyeru kepada orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Bukan hanya Allah menyeru orang-orang beriman, dan bukan saja Allah menyeru kepada orang-orang yang bertakwa, tetapi Allah pun menyeru juga kepada seluruh manusia, seluruh makhluknya Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketahuilah bahwasanya setiap manusia yang bernafas, setiap orang-orang yang mempunyai nyawa, kullu nafsin, sesuatu yang mempunyai nafas, akan dicabut nafas tersebut oleh Allah. Nafas yang tadinya berjalan dengan lancar akan ada waktunya Allah menghentikan. Lisan yang tadinya bisa berucap, ada waktunya Allah menghentikan ucapan dalam keadaan membisu. Mata yang tadinya tidak terpejam melihat dan memandang terus, ada waktunya mata ini dipejamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga yang memang tadinya bisa mendengar dan mendengar setiap detiknya sesuatu suara-suara hewan, suara-suara makhluk Allah, sejauh apapun itu suara bisa didengar oleh telinga kita. Tapi ingat, ada waktunya Allah pun akan menulikan dan memberhentikan pendengaran ini menjadi tuli. Ada waktunya tubuh ini akan menjadi kaku, yang dalam kesehariannya kita bekerja, yang dalam kesehariannya kita berikhtiar, yang dalam kesehariannya kita melakukan aktivitas selentur apapun tubuh ini. Ada waktunya dan akan ada saatnya Allah akan membekukan tubuh-tubuh ini. Allah Karim, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bahwasanya kullu nafsin, setiap kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas dha'iqatul maut akan datang, dan Allah akan datangkan. Nafas itu tidak berhenti, nafas itu berhenti. Dha'iqatul maut, dalam keadaan kematian. Seluruh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang beriman ataupun yang bertakwa, baik yang tidak beriman ataupun yang tidak bertakwa, baik manusia biasa ataupun orang biasa ataupun manusia yang awam, kita semua dalam keadaan mengantri. Mengantri apa? Mengantri menuju di dalam kematian, menuju ke dalam alam kubur, menuju pakaian yang akan dibungkus oleh kain kafan, menuju tubuh ini yang akan dimakan oleh binatang belatung, berupa binatang-binatang yang hidup di dalam tanah. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetaplah kekal zat Tuhan Allah Subhanahu wa taala dzul jalali wal ikram,
yang mempunyai kebesaran dan juga kemuliaan. Al-mautu babun, kata baginda Nabi bahwasanya kematian itu adalah pintu. Wal kuburu sundukul amal. Dan kuburan, alam kubur, serta liang kubur, sebaik-baik kotak amal kita di dunia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan mati wal hayata dan juga hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa? Supaya dia Allah Subhanahu wa taala menguji kita, siapa di antara kita yang lebih baik amalnya, yang lebih baik perilakunya, yang lebih baik pekerjaannya, yang lebih baik amalnya, yang lebih baik sholatnya, yang lebih baik sodakohnya, yang lebih baik pendengarannya, yang lebih baik ucapannya, yang lebih baik penglihatannya, yang lebih baik tangannya, yang lebih baik memberinya, yang lebih baik langkah-langkahnya, dan semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dzul Jalali wal Ikram wa huwal Azizul Ghafur. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, yang perkasa selain Allah akan binasa. Ghafurur Rahim, dan Allah lah yang maha pengampun. Yang maha pengampun selain Allah hanyalah tipu belaka. Sesungguhnya Allah lah yang mempunyai pengampunan yang lebih besar. Allahu Akbar. Wa ma ja'alna li basyarin min qalbika khuld afa imitta fahumul khalidun. Dan tidaklah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hidup kekal bagi seorang manusia satupun sebelum kita. Maka mari kita bersama-sama mentafakuri, apakah setelah hari ini, setelah usai acara ini, Allah akan menyabut nyawa kita, Allah akan memberhentikan nafas kita. Apakah nanti di malam hari, apakah nanti di esok hari, apakah pada saat ini? Allahu Akbar. Allah yang maha mempunyai kekuasaan. Dan kematian pasti akan datang kepada setiap jiwa-jiwa yang bernyawa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita hidup di muka bumi ini bisa dibedakan dengan dua perkara. Kita hidup di muka bumi ini bisa dibedakan dengan tingkah laku kita dalam keseharian. Kita hidup di muka bumi ini sejatinya kita memilih dua pilihan. Kita hidup di muka bumi ini sejatinya hanya menunggu kematian. Allahu Akbar walillahil hamd. Apakah dua perkara tersebut? Apakah dua perkara itu? Apakah dua perkara itu? Sesungguhnya seseorang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan jin itu mempunyai dua unsur ataupun dua perkara. Ada jin yang baik dan ada pun jin yang buruk. Begitu pula dengan manusia. Ada manusia yang baik dan juga manusia yang buruk. Demikianlah perjalanan hanya ada dua kemungkinan. Bila mana ketika ruh ini, ruh yang baik itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah ruh-ruh yang baik itu ketika dicabut dalam kematiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ialah orang-orang mukmin. Dan bagi orang-orang mukmin kematian itu adalah merupakan bel istirahat dari kepenatan kehidupan dunia dan beristirahat di alam barzah yang luas, terbentang, sangat luas sekali, terbentang begitu lebar, terbentang begitu luas untuk orang-orang mukmin menunggu hari perbangkitan.
ataupun menunggu hari kiamat dengan tidur pulas dan diberi nikmat sehingga tidak merasakan kejemuan ataupun ketakutan ataupun kepedihan ataupun kesiksaan ataupun siksaan di alam kubur. Tapi sebaliknya banyak manusia-manusia, banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat sakaratul maut mendatangi tubuhnya, mendatangi dirinya, akan melamar lalu mencabut nyawanya, memberhentikan nafasnya, maka bagi orang-orang yang berdosa, sementara bagi orang-orang yang banyak dosanya, yang banyak maksiatnya, yang banyak sayyiatnya, yang banyak mungkaratnya, yang banyak dolalatnya, yang banyak gunjingnya, yang banyak gibahnya, yang banyak riaknya, yang banyak takaburnya, maka kematian bagaikan serine kebakaran. Dia akan memulai hari-harinya dengan kesibukan yang merasa dirinya terbelenggu, jiwanya yang begitu ketakutan di alam barzah. Karena akan menghadapi masa depan setelah akhirat, akan menghadapi masa depan setelah kiamat itu tiba, menjalani kehidupan dalam kobaran api neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan kalau kita hidup sehari saja di alam dunia, tidak ada yang menemani dan tidak ada satupun yang menemani kita, sendiri, sunyi dan juga sepi, seakan-akan hidup kita pun penuh dengan kejenuhan, seakan-akan hidup kita pun penuh dengan kesedihan. Tiada yang menemani satu orang pun, tiada yang menemani satu makhluk dan satu manusia pun. Hidup di muka bumi ini tiada yang menemani kita, maka kita akan jenuh, kita akan sedih. Begitu pula di alam kubur. Ketika kita dimasukkan ke alam kubur, sebelum dimasukkan di alam kubur, kita diumumkan oleh sanak saudara kita, diumumkan oleh ibu bapak kita, diumumkan oleh anak-anak kita, diumumkan oleh kerabat-kerabat teman-teman kita terdekat, bahwasanya Fulan bin Fulan, Haris Sanjaya bin Soman Mulyadi bin Haji Heri Haswiri bin Haji Umar meninggal dunia. Mereka hanya bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersedihkah mereka dalam keadaan ketika mengucapkan seperti itu? Apakah merasa kehilangan? Apakah merasa sedih? Tapi kebanyakan dari orang-orang yang meninggalkan kita, mereka bersenda gurau dan mereka dalam keadaan senang, begitu juga gembira. Cuman hanya spontan mendengar itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu kita dilupakan oleh manusia-manusia. Ketika kita diumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka sanak saudara kita menangisi kita, ibu kita menangisi kita, anak kita menangisi kita, istri pun menangisi kita, para suami kita pun menangisi kita, teman-teman terdekat pun menangisi kita. Lalu di situ kita pun tidak akan bisa mengobrol dan juga berbicara kepada mereka-mereka. Sampai-sampai itu lalu kita dimandikan. Ketika kita dimandikan oleh sanak saudara kita, air yang begitu di alam dunia menjadi segar. Bila mana air tersebut kita sirami, di dalam tubuh ini menjadi segar. Tapi ketika tubuh ini sudah tiada artinya, ketika air itu menyirami tubuh yang kaku ini, maka air itu akan menjadi salah satu siksaan, salah satu sesuatu yang sangat pedih. Satu tetes itu bagaikan terseset-seset oleh pisau, terseset-seset oleh silet, ribuan silet, ratusan silet, bahkan ribuan silet. Allah karim, kita lalu disabunkan. Ketika disabunkan, ketika kita dimandikan, dari ketika itu perut kita dihimpit, perut kita dikecilkan, lalu keluarlah kotoran-kotoran kita yang berupa najis, dibersihkan kembali, dimandikan kembali. Allah karim,
kita hidup sudah banyak menyusahkan orang lain, sudah banyak menyusahkan Allah, sudah banyak menyusahkan Rasulullah, sudah jauh dari Allah, sudah jauh dari Rasulullah. Ketika kita mati pun menyusahkan orang lain, pun pasti membutuhkan orang lain, pun pasti akan bersandar kepada orang lain, pun ketika mati itu datang menyebut kita, kita pun akan diurus oleh orang lain. Ketika kita sampai, setelah sampai dimandikan, ketika sudah sampai dimandikan, maka yang akan menemani kita hanya sebatas kapas. Kapas yang akan menutup hidung ini yang tidak bisa bernapas lagi. Kapas yang akan menutup mata ini yang tidak bisa melihat lagi. Kapas yang akan menutup telinga yang tidak bisa mendengar lagi. Tabarakallah. Maka dibungkus oleh kain kafan. Baju di alam dunia yang seringkali kita jadikan suatu pameran untuk orang lain. Baju yang setiap hari kita jadikan salah satu pameran agar diperlihatkan oleh orang lain. Baju yang begitu banyak menumpuk di lemari kita itu tidak terpakai. Tetapi ketika mati itu datang, baju-baju yang kita pakai walaupun itu bagusnya, walaupun itu mahalnya, maka tidak akan bisa kita pakai lagi. Allah karim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selagi masa kita masih hidup, ada satu pakaian, dua pakaian di dalam lemari yang tidak terpakai oleh kita, lama tidak terpakai oleh kita, maka sodakohkanlah sebelum dihisab di yaumul qiyamah, sebelum disiksa di alam kubur, sebelum Allah membangkitkan kita di alam perbangkitan. Berapa banyak pakaian di lemari kita yang tidak terpakai, yang begitu saja menjadi pajangan, tetapi saudara-saudara kita di luar sana banyak yang membutuhkan pakaian. Banyak yang membutuhkan pakaian agar bisa menutup aurat-auratnya. Mereka ada yang memakai dengan karung goni. Mereka ada yang memakai dengan baju yang sangat lusuh. Mereka ada yang memakai dengan pakaian baju yang baru dipakai, dicuci, dipakai kembali. Allah karim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang bernyawa, semua yang bernapas, semua yang hidup akan dimatikan oleh Allah. Manusia akan dimatikan, malaikat akan dimatikan, jin akan dimatikan, tubuhan akan dimatikan, semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sampai kita dikafankan, sampai ke terakhir kalinya saudara kita ada yang mencium kening kita, ada yang mendoakan kita sambil menangis dan juga merintih. Lalu kita dimasukkan ke keranda, lalu kita disolatkan oleh sanak saudara kita. Usolli ketika kita disolatkan. Ruh ini belum diangkat oleh malaikat, belum diangkat ke surganya Allah, belum. Kita masih bisa melihat orang-orang yang menyolati kita. Allah karim. Maka ketika kita selesai disolatkan, maka kita diangkat. Dan semua yang mengantarkan kita ke kuburan, ingin menuju ke alam kubur, mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, sampai ke kuburan. Lalu kita pun dimasukkan ke liang lahat. Ruangan yang begitu sempit, lalu kita dibuka kain kafan kita, bibir ini dan muka ini dan pandangan ini dan wajah ini dibenturkan, dihadapkan ke tanah. Lihat, ketika itu kita dihimpit oleh bebatuan kecil agar siksaannya
ketika kita diimpit oleh batuan kecil di belakang punggung ini, maka ditutuplah satu demi satu papan itu. Satu demi satu papan akan tertutup. Terus ditutup, sampai papan tertutup kita. Tabarakallah. Maka saudara-saudara kita membuang yang tadinya tanah itu digali, dibuang ke kuburan kembali. Sampai kita itu diinjak di kuburan itu diinjak sampai padat. Diinjak-injak. Ketika sampai padat dan sudah selesai dalam penguburan, sanak saudara kita mendoakan kita. Sanak saudara kita mendoakan kita. Sambil dalam keadaan menangis, dalam keadaan merintih, Allah karim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Maka ketika itu keluarga kita setelah selesai mendoakan kita, maka terdengar oleh kita si sahibul mayit langkah-langkah dari sendal-sendal mereka menjauhi kita. Menjauhi kita. Menjauhi kita. Setelah menjauhi kita, lalu datanglah dan bersiap-siaplah. Hari itu pasti akan datang. Sudahkah kita siapkan bekal itu? Ketika saudara-saudara kita 7 langkah sudah meninggalkan kita, maka masuklah. Kemudian masuklah sekumpulan geng. Geng apakah itu kalau bukan segerombolan para malaikat ke dalam lubang-lubang kecil dalam badan kita. Dan kemudian mereka menarik dan memberikan pertanyaan kepada kita. Allah karim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pada malam pertama di kuburan seketika itu disebut malam pertama karena yang paling gelap gulita. Bayangkan, malaikat Mungkar Nakir bertanya, mohon dijawab sambil kita belajar bersama-sama. Karena kita pasti akan menjumpai kematian itu, wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Majlis MT Al-Maghfirah. Ketika malaikat itu datang dan memberikan pertanyaan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Di dunia kita masih bisa menjawab, man nabiyuka, siapa nabimu? Di dunia kita pun masih bisa menjawab, man madinuka, dan apa agamamu? Di dunia kita masih bisa menjawab. Waman imamuka, siapa imamu? Di dunia kita masih menjawab. Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Kita di dunia masih bisa menjawab. Waman ikhwatuka, dan siapa saudaramu? Kita masih bisa menjawab. Tapi di alam kubur hanya amal, di alam kubur hanya sholat yang akan bisa menjawab, di alam kubur hanya Quran yang akan bisa menjawab, di alam kubur hanya sholawat yang akan bisa menjawab, di alam kubur hanya kebaikan, ibadah, amal, sedekah, dan yang lainnya yang hanya bisa menjawab. Sholawat Al-Quran yang akan bisa menjawab, bukan harta. Bayangkan, sekarang juga saat tubuh ini terbaring sendiri di perut bumi, ya karim. Tubuh ini terbaring sendiri di perut bumi, Allah karim. Saat kegelapan mengelilingi, lalu menghentak diri kita sendiri, lalu kita dalam keadaan ketakutan. Saat tubuh menggigil gemetar, bayangkan. Saat itu tiada lagi yang bisa menolong. Tiada lagi yang bisa menolong kecuali amal kebaikan kita, kecuali amal bacaan Quran kita. Tiada lagi yang menolong kecuali amal lisan ini yang bersolawat kepada baginda Nabi. Tidak ada yang bisa menolong kecuali kebaikan-kebaikan kita. Renungkan dan mari kita sama-sama bayangkan
sambil seakan-akan malam kita ini ada di alam kubur. Niscaya tidak akan pernah ada siapapun yang mampu menolong selain lentera amal kita yang kita telah perbuat tak kala kita hidup di dunia. Ya Allah, ya Rabbi, tak pantas rasa kami meminta maghfirah-Mu. Tak pantas rasa kami meminta maghfirah-Mu, ya Allah. Sementara kami selalu melanggar larangan-larangan-Mu, ya Allah. Sedangkan ya Allah, sejak Engkau ciptakan roh ini, ya Allah, sejak Engkau ciptakan roh ini, ya Allah, kita berjanji, aku berjanji, aku tidak akan pernah berpaling dari-Mu, ya Allah. Maka ketahuilah, kematian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, dan kepada Allah jugalah kami kembali. Semuanya akan kembali kepada Allah. Kita punya ilmu akan dipertanggungjawabkan. Kita punya harta benda, punya benda-benda peninggalan apapun yang di dalam selama dunia. Engkau punya pakaian, engkau pakai apa selama di dunia? Engkau punya harta, dipakai apa dan dikemanakan hartamu selama di dunia? Engkau punya ilmu, kau amalkan untuk apa ilmumu? Semuanya akan dipertanggungjawabkan di alam kubur. Bila mana di alam kubur saja kita tersiksa, dihimpit, lalu dicambuk oleh malaikat mungkar nakir. Bagaimana dengan hari perbangkitan? Kita akan disiksa kembali. Bagaimana dengan alam mahsyar? Kita akan disiksa kembali. Bagaimana dengan hari yaumul mizan? Kita akan disiksa kembali. Sampai kepada jembatan Siratal Mustaqamah. Ketika hendak ingin melewati jembatan Siratal Mustaqamah, bila mana amal tidak datang, bacaan Quran tidak datang, salawat Nabi tidak datang, sedekah tidak datang, kebaikan tidak datang, sholat tidak datang, ibadah tidak datang, segalanya tidak datang, maka tidak akan sampai menuju jalan surganya Allah, tetapi kita akan terjerumus dan dimasukkan kembali di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka teringat dengan syair Asy-Syaikh Al-Imam Abu An-Nawazi. Beliau selalu berucap di dalam sepertiga malamnya. Beliau selalu ucap di sepertengah malamnya. Ilahi la sulil firdaus si'a
umri naqisun fi kulli yaumin. Sedangkan umur kita fi kulli yaumin, dalam sehari, fi kulli yaumin, setiap hari, naqisun, terus berkurang. Terus berkurang. Setiap hari umur ini berkurang. Setiap hari jatah hidup ini pun berkurang. Setiap hari kematian semakin dekat. Sedangkan amal yang tidak kunjung bertambah. Sedangkan salawat yang tidak kunjung bertambah. Baca Quran yang masih begini-begini saja tidak kunjung bertambah. Di antara amal kebaikan pun tak kunjung bertambah. Lalu pantaskah kita ini memasuki surganya Allah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika sakaratul maut itu datang, ada dua makhluk yang akan diutus oleh Allah. Ketika kita ini menghadap sakaratul maut dalam keadaan menghadap kita. Kita dalam keadaan sakaratul maut, Allah mengutus dua makhluk. Yang pertama malaikat dan yang kedua iblis. Ketika iblis itu ketika sanak saudara kita sibuk, ada yang baca Quran, sibuk ada yang baca salawat, sibuk ada yang baca la ilaha illallah. Di situ iblis menawarkan air untuk kita. Di situ iblis menawarkan air untuk kita. Bila mana dalam keadaan sakaratul maut iblis itu menawarkan air lalu kita minum, maka akan menjadi kehausan di alam barzah, akan menjadi kehausan di alam kubur sampai ke yaumul kiamat. Begitu hebatnya sakaratul maut. Sampai-sampai baginda Nabi ketika dalam keadaan sakaratul maut, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, apakah sakit ini malaikat sakaratul maut? Apakah sesakit ini sakaratul maut, wahai Jibril? Jibril menjawab, ya Rasulullah, sungguh benar, sesakit itulah sakaratul maut. Di akhir sakaratul mautnya baginda Nabi masih memikirkan kita. Wahai Jibril, apakah umatku pula akan merasakan apa yang aku rasakan dalam keadaan sakaratul maut ini? Maka malaikat Jibril menjawab, ya benar wahai Rasulullah. Maka di situ baginda Nabi pun mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, mintalah, aku meminta kepada Allah, janganlah engkau sentuh dan jadikanlah sakaratul maut ini penderitaan untukku. Cabut agar umatku tidak merasakan seperti dan sesakit ini sakaratul maut. Maka limpahkanlah sakaratul maut itu kepadaku. Kali di dalam sakaratul maut baginda Nabi masih memikirkan kita sebagai umat. Nabi wafat tidak mewariskan harta, tidak mewariskan sesuatu apapun, tapi Nabi meninggalkan majlisnya, majlis ilmunya baginda Nabi. Karena di dalam sakaratul maut tidak membutuhkan harta, tidak membutuhkan pujian, tapi kita yang akan menghadap pribadi kepada sakaratul maut. Allahu Akbar, la ilahil hamd. Maka marilah kita bersama-sama jadikan kematian itu adalah salah satu renungan untuk kita semua. Banyak di antara manusia, banyak
di antara kita yang tidak sadar bahwa setiap waktu yang berlalu dari hidupnya adalah langkah yang pasti menuju kepada ketetapan Allah, yaitu kematian. Karena sesungguhnya manusia adalah kumpulan hari-hari yang akan terus berkurang seiring berjalan waktunya hingga sampai waktu batas usianya. Setiap manusia yang hidup di dunia pada hakikatnya sedang mengantri, menunggu giliran kapan datangnya ajal. Menunggu giliran kapan datangnya maut. Menunggu giliran kapan datangnya malaikat sakaratul maut. Menunggu giliran kapan datangnya kematian. Allah karim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu hakim alaiha nihya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Dan mari kita bersama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sehebat apapun jabatan orang, sekaya apapun harta orang, tidak akan berguna bila mana kematian itu datang. Tanda keberhasilan kita bukan di alam dunia, tetapi tanda keberhasilan kita ketika dalam keadaan wafat kita husnul khotimah. Bila mana dalam keadaan sakaratul maut, ketika itu husnul khotimah menghampiri menjumpai kita, maka kita berhasil dan lulus hidup di muka bumi. Dan mari kita bersama-sama minta kepada Allah agar wafat kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna Rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Sami'na wa ata'na. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم اجعل أموري خيري والأخير واجعل أمالي خيري والأخير واجعل موتي حسن الخاتمة واجعل jadikanlah dan tetapkanlah ya Allah ketika ibu kita, orang tua kita, kedua orang tua kita dalam keadaan sakaratul maut. Tetapkan kedua orang tua kita dalam keadaan sakaratul maut yang husnul khatimah. Khusus untuk ibu dan bapak kita ya Rabbana. Untuk anak-anak kita, untuk istri dan suami kita ya Rabbana. Karena Engkaulah tempat kami berharap ya Rabb. Karena Engkaulah tempat kami meminta ya Rabb. Karena Engkaulah tempat kami bergantung ya Rabb. Karena Engkaulah tempat kami bergantung kepadamu ya Rabb.
maka kabulkanlah kami memohon dalam ampunan dan rahmat-Mu ya Allah. Penuh harapan kami kepadamu ya Rabbana. Ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya husnil khatimah. Warzuqna kamalan mutaba'atilahu zahira wa batinan ya arhamar rahimin. Katakan subhana rabbi izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamim kulli suli wa ma'mul wa salahin syani zahira wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Dafiyatan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairi lana wa li ahbabina wa li walidina wa li masyayikhina fid din ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyyat anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana ma'at tuqa wal huda wal afaf wal mawti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihanin بحق سيدنا ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة حبيب سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم ببركة سورة الفاتحة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعوذ بك من الشيطان من صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rahman rahimin. Da'watum fiha Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'watum alhamdulillahi rabbil alamin. Pribadi hari kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada ucapan-ucapan yang kurang sempurna dan banyak kekurangan itu datangnya dari hari ad-dhaif yang paling lemah juga al-fakir. Bila mana ada kesempurnaan kata itu datangnya dari Maha yang Maha sempurna. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.